Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat soal pilihan ganda di e-learning PJJ Universitas Yarsi untuk instructor atau teacher. Ada baiknya kita mengetahui best practice dari soal pilihan ganda. Yang pertama adalah acak pilihan jawaban, yang kedua jangan berikan label pada pilihan jawaban, yang ketiga pastikan minimal ada 5 pilihan jawaban, dan yang keempat, tambahkan pilihan tidak ada pilihan jawaban yang tepat untuk memastikan semua soal memiliki jawaban, sehingga kita akan menghindari soal bonus. Oke, kita selanjutnya akan praktek langsung di e-learning PJJ Universitas Yarsi. Saya akan menggunakan course basis data 1 demo. Untuk dapat memasuki halaman mata kuliah, Anda bisa menonton video tutorial yang lain. Selanjutnya, jika ingin membuat soal pilihan ganda, temukan tombol course management di bagian atas dengan icon roda gerigi. Kita tekan, lalu kita pilih menu question bank di sini, lalu kita akan lihat tampilan seperti ini. Kita bisa memilih tombol create a new question di bagian bawah untuk membuat soal baru. Namun sebelumnya, kita pilih dulu kategori di mana kita akan membuat soal. Misalkan kita mau membuat soal baru di bawah kategori DB model, maka kita pilih dulu kategorinya. Di sini kita ganti kategori pengaturan awal menjadi DB model. Oke, setelah itu kita akan melihat bahwa di DB model ini belum ada soal. Selanjutnya kita pilih tombol create a new question untuk membuat soal baru. Soal yang akan kita buat adalah soal pilihan ganda. Jadi tipe questionnya adalah multiple choice. Lalu kita tekan tombol add di bagian bawah. Oke, di sini kita harus mengisikan field-field di soal. Yang pertama adalah question name. Question name ini adalah nama pertanyaan. Nama pertanyaan ini bebas. Silakan gunakan nama pertanyaan apapun. Saya di sini akan menggunakan nama pertanyaan DB model strip 01. Kenapa 01? Karena bisa jadi nanti akan ada lebih dari satu soal di dalam kategori DB model ini. Jadi saya kasih urutan 01. Kemudian untuk field question text, kita isikan dengan pertanyaan yang sebenarnya. Di sini mahasiswa akan melihat soalnya. Ya, di sini soalnya adalah sebuah basis data yang datanya diorganisasikan dalam struktur tree disebut. Nah, selanjutnya kita isikan general feedback. General feedback ini adalah umpan balik umum yang akan dilihat oleh mahasiswa setelah dia menjawab pertanyaan ini. Apapun jawabannya. Di sini kita misalkan kasih umpan balik umumnya adalah pelajari bab konsep basis data, subbab model basis data. Oke, di sini general feedback. Kemudian kita lanjutkan dengan field one or multiple answers. Di sini ada dua pilihan, one answer only artinya adalah pilihan jawabannya yang benar hanya satu. Kalau pilihan yang berikutnya adalah multiple answers allowed, ini artinya jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, karena kita ingin membuat pilihan ganda dengan satu jawaban saja, maka kita pilih one answer only. Kemudian yang berikutnya adalah shuffle the choices. Ini pastikan dicentang sesuai dengan best practice yang tadi sudah diberikan. Ini akan mengacak pilihan jawaban. Kemudian yang berikutnya adalah number the choices. Di sini ada pilihan numberingnya. Bisa kita kasih label A, B, C, atau 1, 2, 3, atau I, dan seterusnya. Kita gunakan yang non-numbering, sesuai dengan best practice tadi. Tidak memberikan label pada pilihan jawaban. Kemudian selanjutnya adalah yang penting, kita daftarkan pilihan jawabannya. Yang pertama misalkan kita, pilihan jawaban pertama adalah network, database. Jawaban kedua, misalkan flat file
database. Jawaban ketiga, object oriented database. Pilihan jawaban keempat, hierarchical database. Pilihan kelima, relational database. Nah, bila kita ingin menambahkan pilihan jawaban, misalkan pilihan ke-6 dan seterusnya, maka kita pilih tombol blanks for 3 more choices. Maka akan disediakan 3 pilihan jawaban tambahan, menjadi 8. Nah, misalkan di pilihan ke-6 kita mau isikan dengan pilihan tidak ada jawaban yang tepat, sesuai dengan best practice yang tadi diberikan. Nah, selanjutnya kita yang penting adalah memberikan grade 100% untuk jawaban yang benar. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah hierarchical database. Maka di pilihan jawaban hierarchical database, grade-nya harus kita set dengan 100%. Untuk jawaban yang salah, kita biarkan saja dengan grade-nya adalah none. Kemudian, untuk feedback masing-masing jawaban, kita bisa berikan feedback misalkan untuk jawaban yang salah adalah misalkan jawaban Anda tidak benar. Semua feedback-nya misalkan kita tambahkan jawaban Anda tidak benar. Pelajari definisi dari network database. Oke. Kemudian di sini di jawaban flat file kita ganti dengan jawaban Anda tidak benar, pelajari definisi dari flat file database. Kemudian feedback-nya lagi yang berikutnya adalah untuk object oriented database. Kemudian untuk relational database. Oke, untuk hierarchical sendiri, kita bisa kasih feedback misalkan jawaban Anda benar. Karena memang ini jawaban yang benar. Oke. Setelah memastikan soal dan jawabannya beserta grade jawabannya dengan benar, maka kita bisa simpan soal ini dengan menekan tombol Save Changes di bagian bawah. Oke, dengan ini kita sudah membuat satu soal pilihan ganda. Bila kita ingin membuat soal baru, di mana soalnya itu jawabannya serupa dengan soal yang sebelumnya, kita bisa menduplikasi soal ini, soal yang sebelumnya. Di sini ada tombol duplicate, yaitu berupa kertas tumpuk 2. Kita klik untuk menduplikasi soal tersebut. Nah, di sini akan tampil isian yang sama persis seperti tadi, namun question name-nya adalah DB model strip 01 dalam kurung copy. Nah, untuk mengubah soal, kita ubah di bagian question text. Misalkan soalnya kita mau ubah menjadi sebuah basis data yang datanya diorganisasikan dalam bentuk objek. Nah, ini soal yang baru. Kemudian jangan lupa question name-nya kita juga ganti, misalkan dengan DB model strip 02. Ya, supaya lebih rapi saja, tadi 01, sekarang 02. Kemudian di sini general feedback-nya masih tetap sama. Kemudian one answer only masih tetap sama, shuffle the choices masih tetap sama, no numbering masih tetap sama, dan yang penting adalah ubah grade untuk jawaban yang salah, dan set grade 100% untuk jawaban yang benar. Jawaban yang sebelumnya adalah hierarchical database, kita harus ubah grade dia menjadi none, dan kita harus ubah grade 100% untuk jawaban yang benar, yaitu object oriented database. Nah, ini dijadikan 100%.
Dan jangan lupa feedback-nya juga harus diubah. Jawaban Anda benar untuk object-oriented database. Sedangkan untuk hierarchical, kita ubah juga feedback-nya, yaitu jawaban Anda tidak benar. Pelajari definisi dari hierarchical database. Nah, setelah dipastikan soal dan jawabannya benar, kita tekan tombol Save Changes di bagian bawah. Oke, jadi sekarang sudah ada 2 soal di kategori DB model. Untuk melihat tampilan soalnya, kita bisa klik preview dengan icon kaca pembesar, kita klik, maka kita akan melihat bentuk soalnya seperti ini. Kita misalkan jawab untuk soal yang sebuah basis data yang datanya diorganisasikan dalam bentuk objek disebut, misalkan kita pilih yang salah, kemudian kita submit and finish, nanti kita akan menjumpai general feedback akan tertulis di bagian bawah, apapun jawaban kita, kemudian untuk feedback di setiap pilihan jawaban akan muncul di sebelahnya. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kita bisa kenali fitur-fitur yang lainnya, misalkan untuk mengedit, kita bisa klik roda gerigi, misalkan mengedit soalnya yang tadi, kita klik roda gerigi yang ada di samping soal, atau misalkan kita tidak jadi pakai soalnya, kita bisa klik tombol delete dengan icon tempat sampah. Oke, sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.